Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu jamaah Majelis Alumni Junior Sakuni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Jumat sore hari ini bisa bertemu kembali belajar dari hadis-hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Yang lebih sakit semoga segera sembuh. Amin. Yang sedang punya masalah mudah-mudahan segera selesai. Amin. Diparingi hadis yang senang insyaallah. Amin. 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 Baik, kita melanjutkan kajian hadis masuk di hadis ke-21 halaman 77. Hadis yang ke-21 halaman 70. Ya, seperti biasa kita baca terlebih dahulu teks hadisnya. Bismillah, kemudian nanti kita jalan ke hadis. An Abi Amr wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdillahi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qul amantu billahi thumma istaqim. Lafal hadisnya an dari Abu Amr waqila, dan dikatakan, maksudnya ada juga yang mengatakan Abi Amr dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan dari Abu Amr ya, sebutan namanya ya, nama aslinya adalah Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah, Sufyan bin Abdullah. Di hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi yang namanya Sufyan bin Abdullah. Qala, dia berkata, qultu, aku berkata, aku yakni Sufyan bin Abdullah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul, katakanlah li untukku fil Islam, tentang Islam, qaulan, dengan satu qaul, satu perkataan, la as'alu, aku tidak akan bertanya, anhu, tentangnya, ahadan, kepada seorang pun, ghairaka, selain engkau saja. Ya Rasul, beritahu kepadaku tentang Islam ini dengan satu perkataan, di mana aku tidak akan bertanya kepada seorang pun mengenai hal ini kecuali hanya kepada engkau saja. Qala, Nabi kemudian menjawab, qul, ucapkan olehmu, amantu billahi, aku beriman billahi, kepada Allah, tsumma, kemudian istiqomah. Kita belajar di sini ada sahabat namanya Sufyan bin Abdullah.
untuk bertanya tentang Islam. Ini fakta yang juga melihat di sini. Sufyan bin Abdullah bertanya tentang Islam. Bertanya tentang Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kita bahas sampai ya. Bukan para sahabat merupakan contoh untuk diikuti. Pemahaman ini didasarkan, pernah kita sampaikan, kita ingatkan saja ayat 110 Al-Imran, ayat 100 ya, surah At-Taubah. Perintah mengikuti para sahabat, juga para sahabat direkomendasi langsung oleh Allah sebagai contoh untuk diikuti. Nah, sehingga perilaku seorang sahabat namanya Sufyan bin Abdullah dalam bertanya tentang Islam, maka ini merupakan pelajaran bagi kita untuk kita teladani. Dia punya motivasi dan semangat untuk mencari tahu tentang agama. Sehingga kedahipun merupakan sami derek para sahabat Nabi dalam hal semangat motivasi untuk menuntut ilmu, pangertosan prakawis agami. Al-ilmu ya, bahas tentang masalah ilmu. Ilmu secara mutlak itu dalam pengertian umum yang difahami tatkala ia dipergunakan dalam Quran, dalam hadis Nabi, dalam pembicaraan para ulama. Ilmu ini tidak lain adalah ad-din, agama. Cuman penggunaan agama dalam komunikasi kita ini seringkali mengalami penyempitan makna. Sing dianggap agama niku mung masalah sholat, zakat, puasa, haji, zikir. Sementara ad-din, kalau agama itu merujuk kepada lafal ad-din di dalam Quran, hadis maupun dalam bahasa Arab itu sendiri mencakup seluruh aspek kehidupan. Sehingga masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah keamanan, ya, itu semua tercakup dalam makna ad-din. Dan ad-din ini adalah al-ilmu. Ilmu itu kan dari al-alim, Allah yang maha berilmu.
Ini sekedar betulnya ilmu Allah menyampaikan ilmu kepada manusia. Al-Alim, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha berilmu, yang menyampaikan ilmu ini kepada manusia melalui ayat-ayatnya, tanda-tanda. Ini melalui ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya ini bisa dalam dua al-qauliyah dan al-kauniyah. Yang pertama bagi pemahaman ilmu secara utuh, tidak bisa kauniyah. Kalau kauliyah, kaul itu ucapan, kaun itu ciptaan. Ya. Ayat-ayat Allah dalam bentuk kaul, ucapan, itu wahyu, Al-Quran maupun Sunnah. Yang disampaikan dalam bentuk ucapan, di wahyu, yaitu Quran maupun hadis, Sunnah. Quran, Sunnah itu hakikatnya wahyu. Kaul itu alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Kaul itu ciptaan. Nah, baik alam semesta yang diciptakan maupun qauliyah, ucapan, biasa kita melihat ini ayat-ayat pernyataan dan ayat-ayat kenyataan. Ya. Dua-duanya adalah ayat-ayat Allah Al-Alim yang Maha Mengetahui, disampaikan kepada manusia, al-insan. Nah, dua ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Dibedakan untuk sekedar difahami ya, tapi dipisahkan tidak bisa. Kenapa? Karena ayat-ayat qauliyah akan memberitahukan ciptaan Allah di alam semesta. Memberikan ini istilah Arabnya al-isyarah, petunjuk, isyarat, al-isyarah tentang adanya ciptaan Allah. Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, khalaqal insana, dan seterusnya. Ya, penciptaan, pengaturan alam semesta disebutkan dalam wahyu Quran maupun Sunnah. Sedangkan alam semesta ini menjadi bukti kebenaran wahyu. Oh, sing dikandhake Quran iki bener. Kan menjadi burhan, al-burhan, bukti nyata kebenaran. Alam semesta menjadi burhan, bukti nyata kebenaran Quran dan Sunnah. Bahkan ini saling mendukung. Semuanya menjadi ilmu ya, yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengenal Allah Subhanahu. Wahyu Quran Sunnah qauliyah ini tatkala digali, dipelajari, memunculkan banyak disiplin keilmuan. Dari sisi bahasa, karena Quran Sunnah menggunakan bahasa Arab, muncullah ilmu nahwu, sorof, balaghah, manik, dan seterusnya, itu cabang-cabang ilmu bahasa Arab.
muncul juga kemudian ilmu fikih, usul fikih. Muncul ilmu tentang ulumul Quran, ilmu tafsir dan sebagainya. Muncul ilmu mustalahul hadis. Dan ketika jadi disiplin ilmu seperti ini, bahasa nanti nahwu, sorof, balaghah, ya, dan sebagainya. Nah, lalu di kita seringkali menyebut ini ilmu agama, kan itu. Padahal agama ini semuanya sebetulnya. Alam semesta kauniyah dipelajari, diteliti, muncullah berbagai disiplin keilmuan, ekonomi, sosial, politik, kedokteran, psikologi, macam-macam. Gitu. Ya, kalau saking ciptaan pun Gusti Allah terus disinggahu, jadi lalu kita menyebut ini ilmu umum, gitu kan? Padahal di sini maupun di sini ilmu Allah semua ini harusnya digandengin. Nah, kalau belajar di sini ya, tanpa menggandengkan dengan Quran Sunnah, tapi ngambil rujukannya dari orang Barat yang tidak beriman pada Allah, kan bukan orang-orang beriman, bukan perbaiki malah merusak. Ini hanya untuk menjelaskan bagaimana ilmu ini pada asalnya adalah agama itu sendiri. Karena agama ini berbicara tentang Quran Sunnah dengan segala ilmu yang muncul dari keduanya, juga berbicara tentang alam semesta yang kemudian juga melahirkan berbagai disiplin keilmuan yang bermacam-macam. Nah, kalau ini dipahami secara benar dan utuh, maka yang lahir, tumbuh, berkembang dalam masyarakat Islam itulah orang-orang yang cerdas dan beriman. Dan dalam peradaban Islam kita dapati ulama-ulama terdahulu itu bukan hanya hafal Quran, hafal hadis, tapi paham persoalan kedokteran, sosiologi, ya, dan sebagainya. Nah, tokoh-tokoh Muslim semua, karena memahami secara utuh bahwa semua itu adalah ya ilmu, bahwa semua itu adalah agama. Nah, maka segala yang dibutuhkan untuk sampai kepada ilmu itu kuat sekali anjurannya dalam Islam untuk kita lakukan. Misalnya apa? Penggunaan fungsi akal, memfungsikan akal. Afala taqilun, ya? Afala taqilun. Kalau kita baca terjemahan biasanya, apakah kamu tidak memahami, itu kurang bisa kurang jelas sebetulnya. Kalau kita ngerti makna bahasanya langsung, taqibu itu fi'il mudhari, ya, yaitu apakah kamu tidak menggunakan akalmu untuk berpikir. Kalau bentuk isim kata bendanya kan aklun, akal, tapi kalau taqilun itu penggunaan akal untuk fungsinya.
Masya akal. Nggih. Afala ta'qilun, apa kamu tidak gunakan akal? Gitu maksudnya. Nah, orang-orang yang tidak memperhatikan apa-apa yang diciptakan oleh Allah dan apa-apa yang disampaikan oleh Allah, lalu mereka tidak mendapati hakikat kebenaran, sampai kemudian peringatan disampaikan pada mereka pun tidak ngaruh sama sekali. Allah menyebut summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka itu buta, tuli, bisu, dan la ya'qilun, nggak bisa menggunakan akalnya. Bahasa Jawa ini betul kasar, bijak, budak, pilek, orang buta. Pas itu. Iya. Ya, misalnya segala yang diperlukan untuk dapat ilmu, maka pasti akan diperintahkan. Satu, memfungsikan akal. Dua, misalnya bertanya kalau tidak tahu ya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Aktivitas bertanya itu dibutuhkan untuk bisa dapat ilmu. Membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan membaca itu Allah akan ajarkan apa-apa yang tadinya tidak tahu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan apa yang sebelumnya tidak tahu. Dari apa? Iqra, membaca. Semua yang dibutuhkan untuk dapat ilmu maka akan diperintahkan. Ini bisa ditambahkan ya, dan cukup banyak dalam Quran, hadis, apa saja yang kita butuhkan sampai pada ini. Yang kedua, fakta kedua dalam hadis ini, bertanya kepada Rasulullah. Upaya mencari tahu tentang Islam ya dari sumber yang benar. Pada Rasulullah bisa dimaknai sebagai sumber rujukan atau referensi yang valid, pasti benar. Ya, maka pelajaran kedua, sumber rujukan atau referensi yang pasti benarnya dalam aktivitas menuntut ilmu. Sumber rujukan atau referensi yang pasti benarnya dalam aktivitas menuntut ilmu.
Maka nasihat para ulama adalah perhatikanlah dari mana kamu mengambil ilmu. Atau kata Imam Malik, as-sanad minad-din, sanad itu bagian dari agama. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil pemahaman agama. Nah, ini diantara keunggulan agama kita yang tidak didapati ya, pada tempat yang lain, agama yang lain, tradisi yang lain, yaitu kecermatan di dalam memastikan kebenaran sumber referensi yang kemudian berkembang ini menjadi disiplin keilmuan tersendiri, yaitu dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis itu kemudian ada ilmu sanad, ilmu matan, ilmu rijal, ilmu arjar, ta'dil. Nah, itu upaya-upaya untuk memastikan ya bahwa sumber yang dijadikan rujukan itu bisa untuk membedakan sumber rujukan yang benar dan yang tidak benar. Nah, dulu kita pernah ambilkan terkait dengan sumber rujukan yang pasti benarnya. Sumber rujukan yang pasti benarnya merupakan dua, Al-Quran atau hadis atau sunnah. Ya. Terus kalau Al-Quran maka tidak ada masalah dan tidak ada perbedaan pandangan dalam masalah ini, sebab Quran itu sejak diturunkan sudah dihafal dan sudah dicatat ya, pencatatan Quran itu sejak awal diturunkan Nabi sudah perintahkan beberapa sahabat untuk mencatat. Tidak semuanya, tapi beberapa sahabat memang ditugas khusus mencatat. Dan karena itu ketika Rasul sudah wafat, lalu di masa Abu Bakar Siddiq itu ada inisiatif dari Umar untuk mengumpulkan seluruh catatan dan hafalan-hafalan para sahabat itu bisa dilakukan. Karena catatan-catatan ada, para sahabat juga menghafalnya, kemudian dikumpulkan, ya saling meneliti, melakukan nyocok itu, ya. Dan tiap orang yang punya hafalan atau memiliki catatan harus memberikan kesaksian dia benar-benar mendapatkannya dari Rasulullah. Baru kemudian ditulis, dikumpulkan menjadi satu mushaf. Nah, agak berbeda dengan hadis, karena Nabi tidak pernah secara khusus memerintahkan sahabat untuk mencatat hadis. Seandainya ada, sifatnya inisiatif pribadi. Nah, karena itu pada awalnya tidak ada keseriusan untuk melakukan pencatatan pengumpulan hadis, dan menjadi akibatnya adalah terjadilah pemalsuan hadis. Sudah agak jauh ya dari masa sahabat. Untuk apa pemalsuan hadis ini? Untuk berbagai macam kepentingan, bisa pribadi, bisa kekuasaan, politik dan sebagainya, agar bisa diterima. Orang mengatakan Rasul pernah bersabda demikian, atau mengarang satu cerita Rasul seperti ini, sampai begini, padahal nggak pernah. Kenapa perlu menyandarkan dan menisbatkan pada Rasul agar bisa diterima? Nah, ulama-ulama yang mengetahui itu gelisah, nggak pernah Rasul mengatakan seperti ini. Tapi memastikannya sulit, karena bagaimana punya bukti bahwa ini bukan perkataan Rasul. Yang sulit itu bukan Rasul, buktinya apa? Kan susah. Karena itu para ulama kemudian melakukan usaha serius untuk mengumpulkan hadis. Dilakukan perjalanan. Nah, jangan bayangkan seperti sekarang, transportasi, komunikasi gampang sekali. Ya, hitungan detik langsung dapat. Dulu untuk dapat satu hadis perjalanan jauh. Dapat kabar sipil itu katanya ngerti hadis Nabi, cari tahu.
nggak bisa pakai Google Map gitu. Carinya itu nggak langsung ketemu juga. Nah begitu ketemu pun dia tanya, apakah benar kamu tahu hadis ini atau bagaimana hadisnya ini? Dapatnya dari mana? Dari si fulan. Oh si fulan itu gimana? Tinggal di sana di kejar lagi. Iya begitu seterusnya untuk memastikan benar-benar ya perkataan dia ini adalah hadis Nabi. Dan orang itu diteliti ya kualitas orang ini, kapasitas ilmunya, ya kemudian juga integritasnya. Maka itu dikumpulkan dalam kitab tersendiri, kitab Rijalul Hadis, kita untuk para periwayat hadis. Orangnya ini suka berbohong tidak, ya badannya bagus atau tidak, sering lupa atau kadang-kadang lupa. Itu ada catatannya semuanya. Direkam jejaknya itu dicatat. Track record. Ya. Sampai sekarang ada Pak, ini kitab Rijalul Hadis ini. Nah sekarang malah lebih canggih, sudah dibuatkan aplikasinya kan. Dulu saya pernah praktek ya, kelas S2 itu. Jadi mau cari hadis apa, diklik nanti muncul seluruh hadis tentang itu. Terus mau neliti Rijal periwayat hadisnya siapa, dan nanti Rijal hadisnya diklik, di situ muncul semuanya. Terus nanti ada warna merah yang bermasalah, masalahnya apa, diklik lagi ketemu di sana. Ya, misalnya hafalannya lemah atau apa. Terus nanti kesimpulan hadisnya ada doain misalnya, pemungkar, pemauduh. Sekarang hitungannya detik ketemu langsung. Jadi kalau saran jadi ahli hadis ya ahli hadis ya. Nah, tapi begitulah hadis itu agak berbeda dengan Quran karena sampai harus teliti terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pencatatan. Itu makan waktu luar biasa. 1 bulan hanya dapat 2 atau 3 hadis. Ulama yang pertama kali berhasil mengumpulkan hadis-hadis itu dalam 1 buku, melakukan ya, kodifikasi hadis itu Imam Malik. Kitabnya namanya Al-Muwatta. Itu kitab hadis pertama sebelum Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Al-Muwatta itu. Maka Al-Muwatta itu menjadi karya yang luar biasa pada zamannya. Karya Imam Malik. Sampai khalifah pada saat itu mengusulkan agar hukum tentang agama ya dalam pemerintahan itu menjadikan rujukan pokoknya adalah kitab Al-Muwatta. Tapi Imam Malik menolak. Kenapa menolak? Imam Malik beralasan karena para sahabat Nabi sudah berpencar ke berbagai pelosok negeri dan belum semua hadis Nabi yang dibawa oleh para sahabat itu ada di dalam hadis ini. Ini belum lengkap. Saya takut kalau jadi fitnah bagi aku. Ya. Imam Malik dengan capaian seperti itu mau dijadikan rujukan untuk menetapkan persoalan agama, beliau tolak dengan kebesaran hatinya. Belum semua hadis Nabi ada di hati. Nah, ada ngaji lagi teknologi kon dadi rujukan. Nah, rapor berlaku berarti kelari. Ya. Nah, seberapa ilmu kita dibanding Imam Malik? Ya. Setelah Al-Muwatta inilah semakin banyak ulama melakukan hal yang sama, melakukan perjalanan untuk mencari hadis, menelitinya, ya sampai kemudian menghimpunnya dalam kitab-kitab mereka. Abu Dawud, Tirmidzi, ya Bukhari, Muslim, macam seterusnya. Jadi untuk referensi yang namanya hadis, catatannya adalah setelah dipastikan hadis ini memang sahih minimal hasan, baru bisa dijadikan referensi yang pasti benar. Kalau sudah diteliti hadis imam sahih atau hasan, berarti benar-benar berasal dari Nabi. Sedangkan kalau berasal dari Nabi pasti dalam bimbingan wahyu. Kalau dalam bimbingan wahyu pasti benarnya. Hanya nanti muncul masalah juga. Quran hadis semuanya sepakat, tapi problemnya fahmul hadis, fahmul Qurannya, pemahaman terhadap hadis, pemahaman terhadap Qurannya. Yang lain ini.
Wong kabeh-kabeh yo kembali pada Quran dan hadis. Nek kok beda-beda penuh nih. Kan itu. Maka para ulama paham bahwa potensinya bisa muncul sehingga dibuatlah kaidah-kaidah dalam memahami Quran, kaidah-kaidah dalam memahami hadis. Ibnu Katsir misalnya dalam tafsir Al-Quranul Azim itu lebih populer disebut tafsir Ibnu Katsir, padahal judul aslinya itu tafsir Al-Quranul Azim, ya, karya Ibnu Katsir. Orang lebih sering menyebut tafsir Ibnu Katsir. Di bagian muqaddimah beliau menuliskan kaidah dalam memahami dan menafsirkan Quran. Begitupun tentang hadis, para ulama juga menjelaskan bagaimana hadis ini semestinya dipahami. Lalu bagaimana ketika ia muncul dalam bentuk praktek beragama, ya, dalam dalil-dalil yang terperinci, muncullah nanti keilmuan hadis, keilmuan fikih. Fikih itu sudah produknya, tetapi alat untuk memprosesnya namanya usul fikih, pokok-pokok fikih. Pokok-pokok fikih berupa kaidah-kaidah. Bahan dasarnya Quran dan hadis. Jadi dalil pokoknya. Untuk sampai pada fikih, itu pemahaman, maka melalui proses, kalau Quran melalui proses ilmu tafsir, ya, nanti qawaid tafsir. Kemudian kalau dalam proses fikih nanti menjadi kaidah-kaidah fikih, qawaid fikih, ya. Hasil akhirnya menjadi fikih. Nah, maka dulu pernah saya sampaikan, kalaupun muncul perbedaan pendapat, asal dalilnya Quran dan hadis yang sahih minal hasan, kemudian mengikuti kaidah yang dirumuskan oleh para ulama, kemudian yang berpendapat itu ulama yang diakui keulamaannya, hasil akhirnya berupa fikih sudah tidak perlu dipersoalkan. Ya. Karena dimungkinkan, ya, pemahaman yang berbeda-beda benar semua, pemahaman berbeda-beda salah semua, perbedaan berbeda sebagian salah sebagian benar. Ada kemungkinan. Ya. Bagi kita yang awam, asal dalilnya Quran Sunnah, yang berpendapat ulama yang diakui keulamaannya, ya, kalau kita bisa lebih dari itu mencoba mengetahui bagaimana pemahaman itu dikeluarkan dari kaidahnya seperti apa, kemudian muncul dalam bentuk pemahaman atau tafsir berbeda oleh ulama yang punya kapasitas ini tadi, sudah tidak ada masalah. Kita pilih mana yang menurut kita lebih dekat pada kita. Atau dengan bahasa sederhana, para ulama mengatakan bagi orang awam, ya, dia bisa mengikuti ulama, guru, kiai atau ustadz yang dia percaya keilmuannya. Apa namanya? Nah, agar tidak salah dalam proses mencari ilmu, dulu kita sudah pernah sampaikan juga. Jadi referensi, kemudian ada contoh praktisnya kehidupan para sahabat, ada alat untuk mengetahui indikasi kebenaran ilmu yang kita pelajari, itu hati yang bersih, kasih keringan, ya. Terus kemudian konsultasi pada orang alim yang mukmin, lalu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur-unsur yang dibutuhkan untuk aktivitas iman untuk ilmu tadi ada tidak. Baik, di hadis ini satu di antara beberapa unsur tadi adalah sumber rujukan atau referensi. Nah, sehingga prakteknya bagi kita adalah bagaimana juga berhati-hati atau memastikan sumber yang kita jadikan rujukan itu memang bisa dipercaya, amanah dalam persoalan ilmu dan sebagainya. Baik, kemudian Sufyan bin Abdullah ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan, ya.
la as'alu anhu ahadan. La as'alu anhu ahadan ini aku tidak akan bertanya kepada seorang pun kecuali kepada engkau saja. Ini penekanan bahwa dia pastikan sumber yang valid untuk mengetahui tentang Islam Rasulullah. Kemudian dia minta diberitahu tentang Islam dengan satu perkataan qaulan. Dia bertanya tentang Islam, al-Islam. Ya Rasulullah, kulli fil Islami, tentang Islam. Tapi saya minta ya, dijelaskan tentang Islam ini dengan satu perkataan saja, qaulan. Satu perkataan saja, satu qaul saja. Kalau mau tolong dijelaskan Islam itu dos pundi ini ampun dawa-dawa. Akal kebutuh. Soalnya rada itu kalau sok nyampur ya saya. Kalau terus akeh larine sing pendek mawon ben gampang dihafal. Coba kita perhatikan. Faktanya kasihnya Islam ini kan isinya akeh banget kan. Coba untuk membuktikan Islam itu isinya akeh, jenengan ambil satu buku tentang fikih itu sih. Bukan sah dibaca kabeh dibaca daftar isine mau. Lho niku kathah banget lho, maca sak babe ramu-ramu. Fikir liyane beda meneh. Iya. Iya. Buku liyane banyak. Islam yang sangat banyak isinya, kompleks sekali, semua persoalan ada di dalamnya. Kok menjelaskan satu perkataan saja? Ini kok jenengan sing kon jelaskan sakit nemu. Dan faktanya di dalam hadis Nabi bisa menjelaskan dengan satu perkataan. Apa yang kita bisa simpulkan di sini? Rasulullah itu orang yang cerdas. Fatona. Kemudian Nabi kita bukan sadar. Iya benar. Ini bukti kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Islam yang demikian luas, lengkap, kompleks dengan satu qaul, satu perkataan di sini. Nah, maka kita dapat pelajaran ketiga, kecerdasan Rasulullah SAW. Bukti kecerdasan Rasulullah. Ada Usirah Nabawiyah yang ditulis oleh Said Awal, judulnya Rasul Muhammad SAW. Itu bagus sekali uraian tentang 4 sifat wajib pada Rasul: siddiq, amanah, ya, fatonah, tabligh. Kepada dan fatonah, kecerdasan pun diurai dengan banyak sekali riwayat dan argumentasi yang luar biasa. Kita akan sampai pada kesimpulan cerdas sekali orang. Judul aslinya Ar-Rasul Muhammad SAW. Penulisnya Said Hawa. Sudah ada yang menerjemahkan. Penulisnya Said Hawa. Judul kitabnya Ar-Rasul. Yang saya tahu penerbit Indonesia sudah menerjemahkan dan menerbitkan. Dulu yang paling lama itu Pustaka Mantik. Terus belakangan diterjemahkan dan diterbitkan juga oleh DIP, Indonesia Press. Lebih bagus malah tampilan bukunya Indonesia Press. Jadi kecerdasan. Nah, apa yang diungkap oleh Nabi untuk menjawab Islam? Ya, dengan satu perkataan beliau mengatakan, "Qul, ucapkan olehmu, amantu billah tsumastaqim." Jadi Islam ini diungkap oleh Nabi dengan satu perkataan, amantu billah
mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ini perkataan. Tsumma, kemudian ya, dengan satu perkataan, tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Saya hawa. Tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah kamu dengan apa yang kamu ucapkan. Perkataannya cuma satu, amantu billah. Berikutnya istiqomah dengan perkataan. Nah, intinya Islam nih, itu mau beriman pada Allah, lalu istiqomah dengan kalimat ini. Istiqomah itu satu akar kata dengan mustaqim, siratal mustaqim, ya, itu berlaku lurus, arti konsisten dengan ucapan ini. So minggu-minggu nek wis ngomong kowe iman karo Gusti Allah, aja minggu-minggu. Nah, intinya Islam di situ. Nah, perkataan ini perkataan yang singkat, padat, tapi luas sekali maknanya, dalam sekali maknanya. Inilah yang diistilahkan dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Jawami itu menghimpun kalimat yang kalimat yang singkat, padat, tapi dalam dan luas maknanya, dan Allah karuniakan itu pada Nabi. Kalau kita belajar Arba'in sampai di hadis ke-21, kalimat yang singkat-singkat, tapi kalau ngaji dari sulit banget, karena maknanya sangat luas. Nah, berlaku lurus atau istiqomah atau konsisten itu berarti dia harus membuktikan kalimat amantu billah itu. Ya. Sehingga para ulama mengatakan istaqim, istiqomahlah, itu maknanya adalah amal yang selaras dengan perkataan iman itu. Atau dengan kata lain, di situ adalah amal ketaatan. Jadi, mengucapkan aku beriman pada Allah, lalu istiqomah, yaitu mewujudkannya dalam bentuk amal taat kepada perintah. Nah, inilah berislam, ya. Karena itu di penutup ayat 102 surat Al-Imran Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, Islam, yaitu iman dan istiqomah. Kalau sanggup, nah, maka berita gembiranya di ayat 30 surat Fussilat. Jadi dari Al-Imran 102 kalau berhasil, nah ini Allah membedakan semua. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka akan turun para malaikat kepadanya. Nah, maka Imam Nawawi menjelaskan ayat ini berbicara tentang orang yang istiqomah dalam beriman sepanjang hidupnya sampai pada saat yang mengalami sakaratul maut. Jadi keterangan Imam Nawawi tentang ayat ini berbicara orang yang istiqomah beriman saat dia menghadapi sakaratul maut.
turun malaikat menghibur dan membahagiakan orang ini. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. La takhafu, jangan kamu takut, jangan khawatir. Wa la tahzanu, gak usah bersedih hati. Wa abshiru, berbahagialah bil jannah, dengan surga yang sudah Allah sediakan. Rasa wedi, rasa susah, seneng mau berselawatnya jangan suara. Wah, itu siapa yang nggak pengen ketika mau meninggalkan dunia disenang-senangi. Didatangi Ya, malaikat. tapi harganya adalah istiqomah beriman. Wallahu a'lam bishawab.